Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Hafifah Nurul Aini, NIM 18080766065. Arumai Anggreni NIM 66, Ismi Omil Aulia NIM 67, Anissa Mamulatur Rahmatika, NIM 18080766068. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis beberapa regulasi atau aturan perundang-undangan terkait kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Kita simak videonya dari kelompok 12. Selamat menyaksikan. Beberapa regulasi atau peraturan undang-undang terkait kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Hal-hal yang akan kita bahas mengenai penjelasan kali ini yaitu tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20, 21, 22, 23, 24 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pada materi pertama yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya yang diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, untuk pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian evaluasi pesertanya, satuan pendidik, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Untuk yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 diubah pada tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Adapun pertimbangan yang menjadi latar belakang
ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Yang ketiga ada berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu ditetapkan juga peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan juga. Peraturan pemerintah nomor 13 ini merujuk pada perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Pertimbangan ditetapkannya PP nomor 13 tahun 2015 ini, yang pertama, pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ini tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Yang ketiga, syarat kelulusan peserta didik dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan serta kurikulum pendidikan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan masyarakat dinamika global. Untuk itu, pemantapan standar nasional pendidikan dan upaya pemenuhannya merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan. Ketentuan standar nasional pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 telah diubah pertama kali terkait penyempurnaan kurikulum, yaitu dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 perlu dilakukan karena ketentuan yang terkait dengan ujian nasional, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan akreditasi memerlukan penyesuaian atas berbagai tantangan baru. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2016. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi kelulusan pendidikan dasar dan menengah. Isi dari standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajar di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, contoh dari standar kelulusan pada dimensi sikap meliputi seperti siswa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian siswa tersebut berkarakter jujur dan peduli, lalu bertanggung jawab, mempelajari sejati dan sepanjang hayati, dan sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian pada dimensi pengetahuan yaitu siswa dapat memahami ilmu pengetahuan, teknologi, seni
siswa dapat kreatif, produktif, berpikir kritis pada proses pembelajaran, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar, yang berisikan standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu standar isi untuk muatan peminatan kejurusan pada SMK, setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau dari pusatnya langsung. Kemudian pada pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Lalu dengan perumusan kompetensi dasar juga sama dengan pencapaian kompetensi inti ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuannya. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 yang berisikan tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Standar proses merupakan suatu kriteria yang mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi kelulusan dan standar isi. Standar proses satuan pendidikan mencakup tentang perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Secara umum, pendekatan belajar pada proses pembelajaran yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi yang capaian pembelajarannya dapat dikelompokkan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, kemudian efektif, dan psikomotor. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif itu sendiri adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak yang memiliki aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Tujuan dari aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mengacu kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua adalah ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat siswa, sikap siswa, emosional, dan nilai. Yang ketiga adalah ranah psikomotor, merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill siswa atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari belajar kognitif maupun ranah efektif. Dari karakter pembelajarannya dilihat dari proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh atau holistik. Lalu pelaksanaan pembelajaran. Desain pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran dirancang melalui silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu penilaian proses dan hasil pembelajarannya. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kegiatan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Lalu, pengawasan proses pembelajarannya itu dilakukan melalui kegiatan pemantauan,
supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan diterbitkan dalam rangka pengaturan mengenai penilaian pendidikan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar, serta sebagai pengendalian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Nah, berdasarkan pasal 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dinyatakan bahwa yang pertama, standar penilaian pendidikan merupakan suatu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang akan digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian tersendiri merupakan proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan pembelajaran tersendiri merupakan proses dari interaksi antara peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajarnya. Nah, penilaian dapat dilakukan dengan ulangan, ujian sekolah atau madrasah, atau lainnya. Dalam penilaian, memiliki kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang telah mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal atau yang disingkat dengan KKM. Selanjutnya, pada pasal 13 ayat 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dinyatakan bahwa prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Selanjutnya, menyusun kisi-kisi penilaian, kemudian membuat instrumen penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, lalu mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan 10 hasil penilaian. Selanjutnya, melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Kompetensi inti yang ada pada kurikulum 2013 menjadi tingkatan kemampuan untuk bisa mencapai standar kompetensi kelulusan yang wajib dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, KI tersendiri meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya pada kompetensi dasar yang merupakan kemampuan dan juga materi dari pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik. KD tersendiri berisi mengenai kemampuan dan juga materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi, baik itu KI maupun KD, keduanya sama-sama digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pembelajaran siswa. Nah, berikutnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter.
Penguatan pendidikan karakter atau yang disingkat dengan PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan melibatkan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelaksanaan PPK tersendiri dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. PPK dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan pemerintah daerah. Selain itu, PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah ruang lingkup peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah penyelenggaraan PPK yang terdiri atas PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Yang kedua ialah pelaksana dan tanggung jawab, dan yang ketiga adalah pendanaan. PPK memiliki prinsip sebagai berikut. Berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan, serta berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di dalam dan atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah dengan penanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala satuan pendidikan formal. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilaksanakan selama 6 atau 5 hari sekolah dalam 1 minggu. Selanjutnya, pada penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan non-formal dilaksanakan melalui satuan pendidikan non-formal berbasis keagamaan dan satuan pendidikan non-formal lainnya. Penyelenggaraan pada jalur ini merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.